Selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan bisa ketemu lagi walaupun tidak tatap muka, tapi kita bisa sharing firman Tuhan bersama untuk melihat bagaimana hari-hari ini dan janji Tuhan untuk melepaskan kita dari segala kepanikan yang terjadi ini. Saudara-saudara, saya diberikan tema yang berkaitan dengan soal kebangkitan dan pengharapan. Ini saya akan sampaikan, dan untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, meskipun Tuhan kami tidak bisa tatap muka. Tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong, membawa kami pada pengertian yang benar, pada peneguhan iman kami di dalam kebaktian ini, di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau, bukan karena hasil pencarian kami, tetapi Engkau menyatakan diri kepada kami, dan itu didorong oleh kasih-Mu, dan kasih-Mu tidak pernah gagal. Dan karena kasih-Mu lah kami boleh mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami akan membahas sedikit tentang kebangkitan Tuhan yang menjadi dasar pengharapan kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari-hari ini kita mengalami dan menyaksikan begitu banyak masalah yang menimpa negara ini, bahkan secara global. COVID-19 menjadi kata atau istilah yang menjadi menakutkan bagi banyak orang. Saudara-saudara, banyak orang meninggal karena ini. Di seluruh dunia, ini skalanya sudah global. Saudara-saudara, tidak pernah dalam sejarah terjadi wabah yang sedemikian mengglobal dan begitu cepat menjalarnya. Sudah banyak makan korban. Saudara-saudara, belum lagi ya Tuhan, beberapa waktu ini kita melihat bagaimana gempa bumi susul menyusul, konflik-konflik antar suku, bangsa, dan sebagainya. Masalah-masalah yang timbul karena kemajuan iptek yang begitu cepat, tetapi justru membawa banyak masalah, bukan karena iptek itu sendiri, tetapi zaman ini memang sedang menuju kepada akhirnya. Saudara-saudara, mau tidak mau, ini semua membawa orang-orang Kristen pada pemikiran ini, pada kesadaran ini. Sebab tanda-tanda zaman ini memang sudah diberitahukan, meskipun waktunya kedatangan Tuhan kedua kali itu tidak tahu pasti. Dan ini sudah satu kepastian bahwa kita pasti tidak tahu mengenai tanggalnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tanggal sekian Tuhan Yesus datang, jangan percaya. Itu pasti hoax dan sudah terbukti di dalam sejarah dan sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, kita menghadapi masa sulit dan sangat berat. Saudara-saudara, saya tidak mau menutup-nutupi masalah ini dengan penghiburan-penghiburan yang kosong dan palsu. Kita menghadapi masalah yang sangat besar. Dan banyak orang pengharapan sudah habis.
kesukaran-kesukaran ekonomi akibat lockdown dan banyak masalah rembetannya yang lain, saudara-saudara, membuat kriminalitas meningkat. Saudara-saudara, hari-hari ini kekayaan ini sudah tidak bisa lagi berarti seperti dulu. Orang kaya yang sebentar sedikit sakit pergi ke Singapura, ke Penang atau ke Malaysia, ke tempat-tempat lain. Sekarang kalau begitu kena COVID, sudah harus terima apa adanya. Sudah untung kalau bisa ditangani. Ada orang yang sampai harus tinggal di satu kontainer, dipakai buat darurat. Saudara-saudara, sudah nggak ada lagi, baik orang pangkat, orang kaya, semuanya diperlakukan sama. Mati juga tidak bisa diantar. Masuk dikubur begitu saja. Ada yang dikremasi, saudara, tanpa diiringi oleh keluarga. Saudara, hari-hari ini sulit. Banyak orang yang panik. Tetapi saudara, pemerintah kita dan juga para tokoh-tokoh yang waras itu selalu memberikan satu arahan supaya kita jangan panik. Apalagi kita orang percaya. Saudara-saudara, saya akan membawa kita pada firman Tuhan, ya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, untuk melihat bahwa kita ini orang-orang yang punya pengharapan. Saudara-saudara, di dalam masa sulit ini kita mesti melihat selalu orang kalau dalam krisis itu selalu resiko yang terberat apa. Nah, dari itulah bagaimana saya bisa, kalau seandainya risiko terberat itu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Ini semua cara menghitung yang waras seperti ini. Orang-orang dagang juga begitu. Dan termasuk ini, resikonya apa? Resikonya kalau kena COVID ya mati. Paling jelek di situ. Ya tentu kita nggak mau. Makanya itu pemerintah berusaha supaya orang-orang dihimbau untuk tinggal di rumah. Jangan keluar-keluar kalau nggak ada perlunya. Stay at home. Stay home, stay safe. Jadi supaya kita ini meskipun tidak punya kuasa, kalau seandainya COVID itu datang, sudah kita sudah menjaga diri sedemikian rupa tapi tetap kena, ya apa boleh buat. Ya, kita hidup atau mati ada di tangan Tuhan. Ini yang penting. Saudara-saudara, kita akan melihat dasar daripada pengharapan kita itu ada di seberang sana. Nanti kita akan melihat apakah orang Kristen ini nanti sehubungan dengan khususnya mengenai soal kesembuhan ilahi. Kita akan melihat sepintas bagaimana janji Alkitab, apa betul, ya? Karena ada sebagian denominasi besar itu mempunyai pengakuan iman yang mengatakan bahwa kesembuhan ilahi itu tersedia bagi orang-orang beriman di dalam Kristus. Saudara, nanti kita akan tinjau. Tapi sebelum itu mari kita membaca bersama di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Saya akan membacakan. Sebab yang sangat penting ialah telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, untuk menegaskan bahwa ia sudah mati, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudara, kita melihat sedikit mengenai apa yang dikatakan oleh nas ini. Saudara-saudara, Paulus memberikan satu ringkasan mengenai Injil, sebab dia mau menyatakan bahwa Kristus ini adalah sosok sejarah. Dan kalau Kristus tidak pernah ada, maka sia-sia semua iman kita. Maka dia mengatakan ini, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Ya, dia mendapatkan penampakan Tuhan Yesus sendiri, menampakkan diri kepadanya, dan selanjutnya dia melihat ini di dalam pengertiannya, karena dia seorang Farisi yang hafal sekali pada Taurat dan teologinya itu ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi dia mengatakan ini bahwa ini kesaksian dan nubuat sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Dan Kristus telah mati, telah menjalani kematian karena dosa-dosa kita. Jelas karena dosa-dosa kita, bukan karena dosa Kristus. Yesus, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa, karena dia Allah, tidak bisa berbuat dosa. Ya. Tetapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Inilah penebusan atau pendamaian, macam-macam ya, tentang kematian Kristus, tentang penebusan dosa kita oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi ini pertama-tama ada kesaksian kitab suci tentang hal ini, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini diulang, ini memberikan satu penegasan bahwa ini sudah ada dalam rencana Allah, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan. Ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus ini disalibkan, mati ini bukan mati suri atau pingsan seperti yang dikatakan oleh para bidat itu, ya, nggak percaya bahwa Yesus mati. Seperti juga orang-orang Yahudi pertama-tama ini, pemuka-pemuka itu mengadakan persekongkolan untuk mengarang cerita hoax bahwa sebenarnya Yesus nggak mati. Tetapi ini jelas dengan dikatakan bahwa ia telah dikuburkan, itu artinya ia mati. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi di sini, sesuai dengan kitab suci. Nah, ini kesaksian kitab suci. Tetapi Paulus menyatakan ini lebih daripada itu. Bahkan Tuhan Yesus itu telah menampakkan diri kepada Kefas.
Jadi ada saksi kitab suci, ada saksi manusia yang kontemporer, yang hidup pada zaman itu. Bahkan murid-murid sendiri. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Semua ke-12 muridnya melihat bagaimana Yesus menampakkan diri. Ketika mereka berkumpul, berdoa, di ruang tertutup, dikunci, ketakutan, tahu-tahu Tuhan Yesus masuk ke dalam tanpa melalui pintu yang terbuka. Masuk begitu saja. Artinya bisa menembus tembok. Shalom, sapanya kepada murid-murid. Dan itu sedikitnya ada 2 kali. Mungkin beberapa kali, ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus di sini menyatakan dengan ini bahwa sama seperti ya kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena dia ini belum menjadi anak Allah. Dan dia dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menganiaya bahkan membunuh orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dia sendiri ditangkap dalam keadaan begitu. Ya, menyatakan ini dengan bahasa seperti itu. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa sejarah. Ada orang-orang, ya para pakar, itu mengatakan lebih sukar untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit daripada membuktikan Yesus itu bangkit. Saudara-saudara, tentu ini ada alasan-alasan yang bisa panjang lebar diuraikan, tapi ini tidak bisa diuraikan di sini, mengingat waktu. Tetapi saudara, bahwa bagi orang-orang yang rasional, itu lebih make sense kalau Yesus itu bangkit. Tidak bisa disangkal. Orang berusaha menyangkal memang sejak dari dulu tentang kebangkitan ini. Tetapi kesimpulan itu akhirnya diambil begitu, bahwa lebih sukar membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit daripada membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Jadi saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Mengapa Paulus begitu secara gamblang mengatakan Yesus ini sosok sejarah, bukan hanya disaksikan oleh kitab suci, tetapi disaksikan oleh orang-orang pada zamannya itu. Pada Petrus atau Kefas, pada ke-12 murid, bersama-sama tentu kepada perempuan-perempuan itu yang mengunjungi kubur Yesus. Dan kemudian kepada murid-murid. Dan kemudian kepada 500 orang, Yakobus dan terakhir dia. Saudara-saudara, ini penting sekali, ya, bahwa kebangkitan itu adalah peristiwa sejarah. Sebab kita ini hidup di dalam sejarah, saudara. Semua kita ini tinggal di dalam ruang waktu, dan itu ada sejarah. Sejarah itu ada awal dan ada akhir. Yahweh atau bahkan Tuhan Yesus menyatakan diri, akulah Alfa dan Omega. Itu pernyataan Yahweh
di perjanjian lama. Yahweh itu Alfa dan Omega, artinya bahwa Yahweh itu dan Tuhan Yesus itulah Yahweh. Itu yang mengawali dengan firman itu, Allah firman ini, Yesus adalah Allah firman, mengawali penciptaan ini, maka mulailah ada sejarah. Allah yang mengawali sejarah itu yang dimaksud dengan Alfa. Dan Omega itu huruf terakhir, abjad terakhir dari bahasa Yunani, itu menyatakan bahwa pada akhirnya juga Allah yang akan mengakhiri sejarah dunia. Saudara-saudara, kita tinggal dalam sejarah, sebab itu penting sekali bahwa kebangkitan itu terjadi dalam sejarah. Sebab Paulus hendak mengatakan kemudian di dalam pasal 15 itu juga kita baca, ayat 17 sampai 22. Apa konsekuensi dari kebangkitan Kristus dalam sejarah ini? Yaitu kita baca ayat pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maksudnya dalam sejarah itu sungguh-sungguh sebagai suatu fakta sejarah, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini penting, saudara. Kalau pengharapan kita ini pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, maka kita orang yang paling malang dikatakan. Mengapa? Karena hidup di dalam dunia paling berapa puluh tahun dibandingkan dengan kekekalan yang tidak ada ujungnya. Garis waktu, kalau kita mau mengatakan secara manusiawi, garis waktu yang tidak ada ujungnya. Ini sepertinya berapa tahun ini nggak ada artinya, berapa puluh tahun. Sebab itu, di dalam Roma 8 ayat 18 Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang sekarang ini ya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saudara, inilah pengharapan yang real, pengharapan yang sejati. Sebab kalau kita mengharapkan cuma dalam kehidupan ini kita mengenal Kristus dan mengalami pemilihan, lalu sesudah itu apa? Karena toh kita akan mati, suka atau tidak suka, siap atau enggak siap. Semua orang sedang mengantri, dipanggil oleh Tuhan, menghadap tahta penghakimannya. Saudara-saudara, lalu apa? Kalau di sana kita nggak ada pengharapan, kita ini orang-orang yang paling malang. Nggak ada pengharapan sejati. Cuma dalam hidup ini, ya, ini maksudnya Paulus tadi itu membangun argumennya itu adalah mulai dari situ. Bahwa kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa sejarah, fakta sejarah. Supaya kita mengalami ini. Ya. Demikian jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu.
Dan kamu masih hidup dalam dosamu, nggak ada penebusan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus tapi binasa. Karena Kristus gak bangkit. Itu konsekuensinya kalau Kristus gak bangkit. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, ini adalah maksud Allah, rencana Allah sejak semula di Taman Eden. Taman Eden itu mewakili persekutuan Allah dan manusia. Bukan hanya persekutuan, tetapi satu persatuan. Union with God. Nah sekarang, melalui Kristus, kebangkitannya ini menebus orang-orang percaya. Dan union with God ini diwakili dengan union with Christ. Saudara, inilah yang dimaksud mengapa Tuhan Yesus dinubuatkan bahwa anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel di dalam Yesaya 7 ayat 14. Immanuel ini adalah yang berarti Allah beserta manusia. Ini adalah persatuan antara Allah dan manusia. Dan persatuan ini hanya dimungkinkan terjadi melalui model Kristus itu. Kristus ini adalah Allah dan sekaligus manusia. Allah dan manusia itu bersatu di dalam dirinya. Itulah Immanuel. Dan kita dipersatukan di dalam Kristus, union with Christ. Itu menjadi satu sasaran akhir. Karena kehendak Allah semula untuk mempersatukan manusia dengan dirinya, Allah Trinitas, kesatuan Trinitas, yaitu persatuan kasih, itu gagal oleh manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Begitu manusia jatuh dalam dosa, dia langsung memberikan janji di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, coba kita baca sebentar Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 15. Begitu manusia Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, ini janjinya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya siapa ini? Yesus. Akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuat tentang peristiwa Yesus disalibkan. Saudara-saudara, jadi kebangkitan Kristus dan persatuan dengan kita dengan Kristus, dengan Allah Trinitas di dalam Kristus, itu sudah diproyeksikan sejak awal. Allah itu kemahakuasaannya dan kedaulatannya itu tidak ada duanya. Sebab itu apa yang
dikehendakinya, apa yang direncanakannya, itu pasti jadi. Di sini saudara, ini satu hal yang sangat penting. Nanti saya akan memberikan penekanan kepada soal kedaulatan dan kemahakuasaan ini. Sebab kalau Allah tidak maha kuasa, maka ada unsur kekuasaan lain yang menandingi Allah. Maka dia tidak akan bisa menentukan awal dan akhir. Tetapi Allah itu dan Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir, atau alfa dan omega. Jadi saudara-saudara, inilah akhir kita. Dengan kebangkitan Kristus, kita juga akan dibangkitkan dan dipersatukan dengan dirinya. Saudara-saudara, ini bukan untuk 1-2 tahun, bukan untuk 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, atau 10 abad, tetapi ini untuk selama-lamanya. Saudara bisa mengerti mengapa Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 18, coba kita baca. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Gak bisa dibandingkan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Titus 2 ayat 13, mari kita baca. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dalam bahasa Inggris ini blessed hope. Jadi satu pengharapan yang dinanti-nantikan, dengan kata lain. Kita mengharapkan sekali, karena pengharapan itu penuh kebahagiaan. Kedatangan Tuhan itu merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan kita, orang percaya. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau kita merenungkan sedikit mengenai pengharapan apa yang ada pada kita. Baru kita melihat kembali kepada krisis yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, resiko yang terberat, kita mesti pulang. Dan kalau kita pulang, kalau kita dalam persekutuan dengan Kristus, maka inilah yang menantikan kita. Ini yang dikatakan sebagai mahkota kemuliaan. Saudara-saudara, kita semua mau tidak mau, pada masa-masa sekarang, kita dibawa pada nas-nas seperti tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua. Mau nggak mau. Saudara lihat sendiri contoh gempa bumi. Berapa frekuensinya dan keluasan secara global yang terjadi gempa bumi di mana-mana. Dan ini skala global ini yang dengan bahasa Alkitab itu di mana-mana, di berbagai tempat, itu merupakan satu ciri tanda-tanda kedatangan Kristus. Kesukaran-kesukaran, pertikaian, coba lihat skala peperangan sekarang, apa yang terjadi Timur Tengah, sudah ribut semuanya, seluruh dunia. Sekarang terus terjadi konflik belakangan ini antara China dan Amerika. Dan saudara-saudara, konflik-konflik begini tidak akan pernah selesai. Dan akan terus. Saudara, bahkan di tengah-tengah sama-sama menghadapi ini, masih gontok-gontokan.
Ya, kita melihat pernyataan-pernyataan dari Donald Trump tentang virus COVID sampai disebut bahwa ini Chinese virus. Saudara-saudara, dan ini semua saudara mengarahkan ingatan kita, perhatian kita pada tanda-tanda zaman. Sekali lagi, jangan berurusan dengan soal hitung-hitungan tanggal. Sia-sia dan itu menyesatkan. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, itu pasti salah. Karena ini satu hal yang pasti yang dinyatakan oleh Alkitab adalah kita pasti tidak tahu kapan datang Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, ini hal yang harus kita camkan. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa resiko yang terberat itu adalah kematian. Ketika kita menghadapi kematian, kalau kita di dalam Kristus, itu justru adalah hal yang membahagiakan. Dan saudara-saudara, kita melihat bagaimana krisis yang sekarang ini. Apa yang disediakan janji Tuhan kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang di dalam Kristus, di dalam kehidupan di dunia ini. Apakah Tuhan menjanjikan bahwa kalau kamu menerima Kristus, kamu akan diberkati. Apa yang kamu kerjakan sukses, kamu akan kaya. Apa begitu? Itu teologi kemakmuran, menyesatkan. Karena Tuhan itu yang melihat bukan kehidupan yang di sekarang ini, tapi perspektifnya ditarik jauh ke seberang sana. Bukan kehidupan di sini. Bahkan kadang-kadang orang-orang mengalami hidup serba pas-pasan. Tapi sukacita bukan main. Karena ada di dalam Kristus. Karena persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan melihat pemeliharaan Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan, kasih Tuhan itu berlaku di dalam hidup keluarganya. Saudara-saudara, ini Benny Hinn sendiri mengakui ketika dia satu waktu itu berapa tahun yang lalu mengadakan KKR di Manila. Wah, di situ banyak orang-orang keluar dari kampung kumuh, orang-orang miskin. Dan dia memberikan kesaksian. Dia mengatakan, saya pulang di rumah, saya tertegur. Tuhan menegur dia. Apakah saya bisa mengatakan bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang diberkati? Dia mengatakan tidak bisa. Dan itulah mulai dia berbalik dari teologi kemakmuran. Saudara-saudara, tujuan akhir dari rencana Allah bagi kita, orang-orang percaya di dalam Kristus, itu adalah di seberang sana. Yang kekal, bukan yang temporal, yang di sini. Ini nggak ada artinya. Seperti tadi kita baca, Paulus katakan, seandainya seperti Paulus itu penderitaannya bukan main. Kalau Paulus mengatakan penderitaan dia itu betul-betul penderitaan. Bukan main-main apa yang dialami Paulus. Dilempar batu sampai hampir mati di Ikonium itu. Mungkin ada orang mengatakan, ada penafsir mengatakan mungkin dia mati kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Gak tahu. Dia orang yang kaya, orang yang punya peran penting di dalam masyarakat, dalam politik. Tapi dia sepertinya menggelandang dari satu kota ke kota lain, memberitakan Injil dengan serba pas-pasan, ditolak orang,
dianiaya dan masukkan penjara. Dia mengatakan dia berapa 3 kali disesah, sekali disesah, dicambuk itu 40 kurang 1, 39 kali. Coba saudara lihat, kalau Paulus mengatakan penderitaan itu betul-betul penderitaan, tapi dia mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saudara-saudara, kita harus mengambil perspektif ini. Merenungkan betul-betul apa yang tersedia untuk kita. Itulah pengharapan sejati. Tentu bukan berarti bahwa Tuhan mengabaikan mengenai kehidupan sekarang. Tidak juga. Ya. Orang mengejar popularitas. Saudara, saya masih ingat itu berapa puluh tahun yang lalu. Saya dulu paling suka nonton badminton itu, bulu tangkis, Rudi Hartono. Wah, 7 kali menang berturut-turut. Kemudian kalah sekali, wah dimaki-maki orang. Kemudian dia menang lagi ke-8 kali. Saudara, sampai ada yang melempari telur busuk, kalah 1 kali. Saudara, dunia ini adalah hero worshipper, tidak menghendaki pecundang. Orang popularitas itu ada puncak. Segala di dunia kekayaan popularitas ada puncaknya. Ada klimaksnya. Sesudah klimaks, maka apa yang terjadi? Kalau saudara naik ke gunung sampai di puncak, lalu bagaimana? Ya turun. Ya begitulah kehidupan manusia. Kalau manusia mencari ini semua ada puncaknya. Saya ada kenal satu kerabat bahwa waktu muda itu kaya sekali, orang tuanya kaya, dia dilahirkan dalam lingkungan keluarga kaya. Pada masa tuanya, habis semua ditipu orang, hidup menderita. Semua ada puncaknya, saudara. Kalau mencari puncak di sini, itu salah alamat. Puncak kita itu yang betul-betul puncak, yang kekal, itu ada di surga bersama dengan Kristus. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Kekayaan, popularitas, itu ada puncaknya. Saudara-saudara, kesembuhan. Nah ini relevan sekali. Kita bicara mengenai soal kesembuhan. Ada nggak kesembuhan ilahi? Apa yang disebut sebagai kesembuhan ilahi? Bagi orang-orang percaya. Di dalam pengakuan iman, ya beberapa denominasi, saya tidak perlu menyebutkan itu disebut secara eksplisit bahwa kesembuhan ilahi itu adalah tersedia bagi setiap orang di dalam Kristus. Saudara, artinya tersedia ya bisa ditafsirkan bahwa itu adalah hak orang percaya, tinggal mengklaim aja. Jadi tersedia seperti kalau sudah di bank, ada duitnya, kita tinggal buka cek mengklaim supaya duit dikeluarkan. Ada meyakini seperti itu. Saudara-saudara, saya sedih. Karena dalam waktu-waktu ini, banyak kaum Injili di Amerika itu masih terus berkumpul di masa-masa yang dimana dihimbau untuk social distancing.
Dan mereka mengatakan, we are covered by the blood of Jesus. Kita ini sudah ditutupi oleh darah Yesus. Tidak bisa kena. Saudara-saudara, ini kenapa Amerika ini sekarang menjadi mempunyai orang yang terkena virus ini, COVID-19 ini terbanyak. Saudara-saudara, ini salah satu hal. Iman yang salah pemahaman dan salah aplikasi. Bahkan di sini, saudara, yang baru-baru ini rame. Di GBI Sukawarna, begitu banyak orang-orang mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan yang terakhir berita kemarin, itu adalah bahwa di STT Battle 36 mahasiswa harus dibawa ke Wisma Atlet karena positif COVID-19. Saudara, ini satu pukulan bukan hanya kepada denominasi ini, tetapi denominasi yang punya keyakinan pengakuan iman seperti itu, pukulan bagi pengakuan iman. Saudara, banyak orang pakai ayat-ayat firman Tuhan, tetapi kalau salah memahami, wah ini celaka, saudara. Paulus memperingatkan bahwa nubuat kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus. Maaf, 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudara-saudara, tidak boleh saudara menafsirkan menurut kehendak sendiri. Dan ini, coba kita lihat ya, mengenai soal kesembuhan ini orang membagikan dengan yang natural dan mujizat kesembuhan. Coba kita pikir ya, apakah yang natural itu bukan dari Tuhan? Bukankah Allah yang menetapkan hukum-hukum alam, memberikan manusia kemampuan untuk berkembang kreativitasnya? Saudara-saudara, ini semua adalah karya Allah. Manusia ini adalah karya Allah, ciptaan Allah. Apa yang dilakukan manusia, kemampuan itu Tuhan yang memberikan. Jadi kalau kesembuhan itu secara alamiah, lalu kenapa? Apakah Tuhan tidak ikut campur di situ? Nah ini kita mesti membenahi ini, pengertian ini. Jadi orang selalu mengharapkan apa yang mujizat. Bagi Allah itu nggak ada mujizat. Apa yang terjadi secara alamiah maupun secara supranatural itu di bawah kendali Allah. Jadi kalau dia menghendaki sewaktu-waktu melanggar hukum alam yang dikatakan itu mujizat, ya dilakukan oleh Tuhan. Dan mujizat itu sampai hari ini bisa terjadi. Tetapi semuanya itu adalah di dalam kehendak Allah dan di dalam kendali Allah. Ya. Jadi kalau kita mau lihat mengenai soal kesembuhan ini, kita mesti mengerti dulu penderitaan, sakit penyakit, bencana, malapetaka, ini semua bagaimana asal usulnya. Kalau kita kembali kepada
Kejadian 3 kita akan melihat bahwa ini semua dimulai masuk ke dunia ini bersama-sama dengan dosa. Itulah sebabnya mengapa kita baca tadi di dalam Kejadian 3:15 bahwa yang penting ini penyelesaian akan dosa. Dan itu sudah dilakukan oleh Kristus. Itu kita sudah baca tadi 1 Korintus 15 3-8 itu. Bagaimana Kristus sudah menggenapi itu semua. Dan kita menerima keselamatan bersama-sama dengan segala sesuatu yang tersedia dalam Kristus. Tetapi, saudara, keselamatan dan segala yang kita warisi dari Kristus itu baru kita terima uang mukanya. Yaitu dengan Roh Kudus. Kita masih hidup di dalam dunia. Belum lepas daripada tubuh ini. Kita baru menerima karunia Roh Kudus yang akan memimpin kita sampai pada akhirnya. Sampai bertemu muka dengan Kristus. Itulah baru uang mukanya. Jadi kita ini menerima keselamatan. Statusnya orang-orang kudus. Statusnya orang-orang yang diselamatkan. Tetapi kita belum mengalami realisasi itu. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Dalam bahasa aslinya itu mempunyai pengertian pledge atau uang muka. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak Allah, milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Lagi, kita baca dari Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, Roma 8 ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudara, kita ini masih hidup di dalam tubuh ini. Itu yang berarti bahwa kita masih ada masalah dengan persoalan tubuh ini. Termasuk sakit penyakit. Sebab kita belum menerima penebusan yang seluruhnya. Sudah menerima uang muka, sudah menerima status keselamatan, tetapi belum menerima seluruhnya. Maka kita masih bisa sakit. Elisa itu kurang apa ini? Itu nabi yang membuat mujizat yang luar biasa, mati karena sakit. Orang-orang yang berkenan pada Tuhan mati sakit. Daud juga mati tua, sakit, mati. Jadi semua ini, ya, kita tidak bisa menipu diri, dan saya tidak mau menyampaikan satu apa yang menyesatkan ini, bahwa seolah-olah orang asal punya iman berdoa pasti sembuh. Persetan dengan COVID-19. Saudara, ini menyesatkan.
Ya, memang Tuhan melindungi, iya betul. Tetapi adalah kewajiban kita itu supaya kita ini melihat malapetaka, ya menjauhkan diri dari malapetaka itu. Ya, itu dikatakan di Amsal. Orang yang berhikmat itu melihat malapetaka, maka larilah dia. Itu tanggung jawab kita untuk menjauhkan diri. Jangan mencobai Tuhan dengan macam-macam keyakinan iman yang tidak mendasar, yang berdasar seperti itu. Jadi saudara, kalau ini diatur oleh pemerintah, ya berikan diri untuk diatur. Termasuk ibadah online yang sekarang kita adakan ini karena pemerintah, karena kebijaksanaan. Supaya ibadah itu sementara kumpul-kumpul orang banyak itu jangan dulu diadakan. Social distancing, physical distancing itu harus ditaati. Ini adalah hal yang wajar. Janganlah kita meninggalkan rasionalitas kita. Akal sehat itu diberi oleh Tuhan. Maka kita harus pakai akal sehat. Ya kalau kita ada sakit, ya kita cari upaya kesembuhan secara natural. Bisa nggak Tuhan buat mujizat kesembuhan? Bisa. Kalau dia menghendaki bisa. Tapi yang pertama-tama ya kita pakai dulu common sense. Mengapa kita harus meninggalkan itu? Jadi di sini saudara, harus kita pahami betul-betul. Jangan kita memakai iman itu seperti alat untuk memaksa Tuhan. Orang sakit gak sembuh-sembuh, kamu gak beriman sih. Nah, celaka ini. Ini sangat mencelakakan itu. Seolah-olah akal sehat ini bukan diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Bahwa di dalam dunia ini kita masih bisa kena penyakit. Bisa, bahkan penyakit yang membawa kepada kematian. Nah, ini terjadi karena kita masih ada dalam tubuh ini, tubuh insani ini, manusiawi ini. Nanti kalau kita sudah di sana, pengharapan kita ini, ya kita sudah bersama-sama dengan Kristus, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi sengsara. Semua serba menyenangkan di dalam Kristus. Kebahagiaan sejati bersama dengan Kristus. Itu nanti. Ya sementara ini, janganlah macam-macam dengan itu. Itu seperti memaksa Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus menyembuhkan dengan cara mujizat. Kalau Tuhan menyatakan diri harus dengan mujizat, mantap. Kalau enggak mantap. Omong kosong itu. Jadi orang mengharapkan, datang kepada Tuhan mengharapkan mujizatnya, bukan mengharapkan pribadinya. Mengharapkan berkatnya, bukan pribadinya. Tuhan mau supaya orang-orang itu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Kepada pribadinya dia. Bukan kenyamanan. Kenyamanan mengikuti. Saudara-saudara, kita memang seperti juga yang lain-lain. Bisa kena penyakit. Tetapi sebagai anak-anak Allah, saudara, satu hal ini yang harus kita camkan. Ada providensi khusus Allah bagi anak-anaknya.
Apa itu providensi? Pemeliharaan, penjagaannya. Atau segala sesuatu yang terjadi itu di dalam maksud baik Allah. Coba kita lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, inilah providensi Allah bagi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, orang-orang pilihannya, saudara dan saya. Apapun yang terjadi itu, baik itu yang dipandang baik atau buruk, semuanya itu mengerjakan kebaikan di mata Tuhan. Pada waktunya kita akan tahu itu semua. Sebab itulah tenang jiwa kita. Hanya pada Allah saja aku tenang, kata Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara-saudara, kita harus melihat ini, perspektifnya ditarik jauh di dalam kekekalan. Orang meremehkan ini seolah-olah, wah itu kan nanti. Loh, iya memang itu justru yang penting. Kalau kita sesudah mati ini kita nggak tahu bagaimana nasib kita, celaka itu. Karena itu saudara, kita perlu mensyukuri kebangkitan Kristus ini. Karena Dia bangkit, kita pun bangkit. Kita punya hari esok. Saudara-saudara, mari kita menarik perspektif kita. Dengan tenang kita menghadapi ini semua di dalam doa. Tentu Tuhan akan melindungi kita. Tetapi kalau memang waktu kita pulang, ya kita pulang. Saudara-saudara, ini hal yang penting untuk selalu kita ingat. Jangan kita mengharapkan cuma berkat Tuhan. Karena tujuan akhir kita ini adalah persatuan dengan Dia. Mengapa kita tidak menikmati sekarang ini? Ya, itu di dalam katekismus singkat Westminster itu ada pertanyaan pertama. Apa tujuan hidup manusia? Jawabannya apa? Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, selagi dalam hidup ini, mari kita menikmati persekutuan kita, persatuan kita dengan Kristus. Karena disitulah nanti akan bersambung kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjamin kami, ya Tuhan, pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak akan dikecewakan, pengharapan yang penuh kebahagiaan itu. Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai membawa kami sampai kepada tujuan itu. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan maksud-Mu itu dengan memberikan jaminan bagi kami, yaitu Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus tinggal di dalam kami untuk menuntun kami
sebagai parakletos yang mendampingi kami sampai pada akhirnya. Tuhan, kami bersyukur di dalam masalah-masalah apapun yang kami hadapi, Tuhan, bukan berarti Engkau mengabaikan ini atau melalaikan ini. Tidak. Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Dan Engkau, Tuhan, sudah mengingatkan kami supaya kami minta apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sungguh-sungguh kami boleh melekat di dalam Kristus dan mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.